Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Desa Kertawangsa adalah desa kecil yang seolah terjebak di masa lalu. Jauh dari kota, jauh dari kemajuan. Tak ada sinyal ponsel, tak ada internet. Listrik hanya menyala separuh hari. Dan ketika malam datang, semuanya berubah. Udara jadi lebih dingin dari seharusnya. Suara jangkrik mendadak hilang. Dan langit terasa seperti menekan bumi. Sunyi di sana, bukan sekadar sunyi. Sunyi di sana terasa seperti sedang diawasi. Orang-orang luar jarang betah tinggal lama di Kertawangsa. Bahkan, penduduk aslinya pun punya batasan sendiri. Ada tempat yang tak boleh dilewati selepas maghrib. Ada pohon yang tak boleh ditebang meski sudah mati. Dan yang paling penting, jangan pernah menyebut kata manten sembarangan. Apalagi di dekat sungai. Sore itu, awan mendung menutupi langit meski belum waktunya hujan. Suasana desa terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan, ayam dan kambing pun terlihat gelisah. Anak-anak tidak ada yang bermain di luar. Semua masuk rumah sejak zuhur. Dan tak seorang pun lewat di dekat pematang sawah yang mengarah ke Kali Gandu. Namun, seseorang melanggar aturan itu. Dia adalah Wira. Usianya 23 tahun. Anak tunggal dari keluarga Pak Darmo, salah satu petani terpandang di desa. Minggu depan, Wira akan menikah dengan kekasihnya, Lestari, gadis manis dari dusun sebelah. Keluarga sudah mulai menyiapkan pesta kecil-kecilan. Wira pun sedang dalam masa pingitan. Tradisi di mana calon pengantin pria tidak boleh keluar malam dan harus menjaga diri dari gangguan halus. Tapi Wira bukan orang yang percaya begituan. Karena dia besar dengan pendidikan modern. Pernah kuliah di kota sebelum kembali ke desa. Karena ibunya sakit. Menurutnya, semua cerita tentang pengantin sungai, tumbal manten, atau makhluk penjaga hanyalah cara orang dulu untuk menakut-nakuti anak-anak. Sore itu, Wira berjalan sendiri ke arah pematang sawah. Katanya ingin mencari sinyal ponsel, padahal semua orang tahu di sana tak ada sinyal. Beberapa warga melihatnya membawa rokok dan minuman ringan. Duduk santai di bawah pohon asem tua yang menghadap langsung ke Kali Gandu. Menjelang malam, ayahnya cemas karena Wira tak kunjung pulang. Beberapa warga laki-laki diminta untuk membantu melakukan pencarian. Mereka membawa obor dan senter, menyusuri pematang, sawah, dan tepian sungai. Saat sudah 2 jam pencarian, mereka menemukannya. Wira tergeletak di tanah berlumpur, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar menatap langit. Tak ada luka, tak ada darah, tapi wajahnya penuh ketakutan, seperti habis melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya dingin sekali, meski udara tidak terlalu dingin malam itu. Saat dibawa pulang dan diperiksa dukun kampung, hasilnya hanya satu. Raganya ada di sini, tapi jiwanya entah kemana. Wira tidak bisa bicara. Matanya hanya terus menatap kosong. Dan setiap kali azan berkumandang, tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang disiksa dari dalam. Keesokan harinya, terjadi kehebohan kedua. Seorang ibu-ibu yang sedang mencuci di Kali Gandu menemukan sesuatu mengambang di tepian sungai. Awalnya ia mengira itu kain putih. Tapi setelah didekati, ternyata itu adalah kebaya pengantin, lengkap dengan selendang dan ronce melati yang masih segar, seolah baru saja dikenakan. Tapi tidak ada tubuh, tidak ada pemilik. Hanya pakaian pengantin yang basah kuyup
dan tercium aroma bunga yang manis tapi busuk, seperti bunga yang dikubur terlalu lama. Warga langsung geger. Sebagian menuduh ada yang coba-coba main ritual. Yang lain yakin ini adalah pertanda dari dia. Pengantin itu datang lagi. Bisik seorang ibu dengan suara gemetar. Pak Karyo, tetua adat yang paling dihormati, langsung mengumpulkan kepala keluarga malam itu juga. Warga dilarang keluar rumah selepas Isya. Semua jendela harus ditutup. Semua cermin harus ditutupi kain putih. Dan yang paling penting, jangan ada yang menikah dalam 3 bulan ke depan. Dia sedang mencari pengantin. Dan kalau tak ada yang dikorbankan, dia akan mengambil siapa saja. Ucap Pak Karyo lirih, menatap langit yang tampak lebih gelap dari biasanya. Di rumahnya, Wira duduk diam di sudut kamar. Tubuhnya tidak bergerak, tapi bibirnya mulai bergetar. Ibunya menangis terus, memeluk tubuh anaknya sambil membacakan doa-doa pelan. Malam itu, satu suara terdengar dari kamar Wira. Suara lirih, pelan, dan parau. Tapi bukan suara Wira. Aku sudah siap menikah. Ibunya terkejut dan tiba-tiba pingsan. Dan di luar rumah, bunga melati mekar serempak di sepanjang jalan. Padahal bukan musimnya. Bunga melati itu mekar seperti ditanam dari bawah tanah. Padahal tidak ada yang menanamnya. Warnanya putih bersih, tapi baunya aneh. Bukan harum segar seperti biasanya, melainkan tajam dan menusuk hidung. Seperti bunga yang dikubur bersama jenazah. Warga yang lewat depan rumah Wira langsung berhenti. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani bersuara. Udara terasa lebih berat, seolah langit sedang menahan sesuatu. Malam itu, rumah Wira dipenuhi orang. Beberapa tetua adat, dukun kampung, dan pemuda desa. Mereka semua berkumpul di ruang tengah. Lampu sengaja diredupkan. Lilin menyala di tiap sudut. Semua diam, menunggu Pak Karyo bicara. Wira masih belum sadar. Ia duduk di sudut kamar yang sama, menatap tembok kosong. Bibirnya terkunci, matanya kaku, tapi tubuhnya berkeringat deras. Padahal ruangan dingin, dan entah bagaimana, bunga melati yang bermekaran tadi pagi kini mulai muncul di dalam rumah. Satu persatu, batangnya tumbuh dari celah lantai kayu, dari sela jendela, bahkan dari sudut kasur. Ini bukan sekadar gangguan, ini perjanjian yang telah dilanggar, ucap Pak Karyo pelan. Seluruh orang yang berada di sana terkejut, dan mereka mulai panik. Keesokan paginya, langit berubah, matahari tak kunjung muncul. Kabut tipis menyelimuti desa sejak subuh dan tak hilang-hilang hingga siang. Binatang peliharaan menolak makan. Burung-burung menghilang. Bahkan anjing Pak Darno yang biasanya galak kini meringkuk di kolong rumah sambil melolong pelan. Ekornya di antara kaki. Warga mulai cemas dengan semua fenomena yang terjadi. Lalu muncul berita baru. Satu keluarga di dusun seberang pindah mendadak. Tanpa pamit, tanpa jejak. Rumah mereka terbuka. Makanan masih di atas meja, tapi tak ada satu orang pun di dalamnya. Hanya ada satu benda yang ditinggalkan di ruang tamu. Sebuah bokor kuningan berisi melati, air mawar, dan sehelai kain kafan kecil yang dilipat rapi. Pak Karyo langsung mendatangi lokasi. Ia berdiri lama di depan rumah kosong itu. Tak masuk sedikit pun. Lalu ia hanya berkata satu kalimat. Mereka yang melakukan ritual ini, dan dia sudah mulai memilih. Sementara itu, Wira mulai menunjukkan perubahan. Ia tak lagi diam sepenuhnya. Tapi suaranya berubah. Bukan suara laki-laki. Suara yang keluar dari mulutnya pelan, serak, dan seperti perempuan-perempuan tua yang menahan amarah. Kenapa aku ditinggal? Kenapa tak ada yang datang? Aku sudah siap menjadi manten. Setiap malam, suara itu terus terdengar. Dan setiap malam pula, bunga melati semakin banyak. Bau busuk menyebar ke seluruh rumah, membuat warga tak ada yang berani lewat di depan rumah Wira meski siang hari. Ibunya, Bu Marni, semakin stres.
ia mulai bicara sendiri. Kadang terlihat menyiram bunga melati dengan air kembang sambil menangis, lalu tiba-tiba tertawa. Biar wangi, biar cantik pas hari nikah, katanya sambil menabur bunga ke seluruh halaman. Tetangga mulai takut, tapi tak ada yang berani bicara langsung. 2 hari kemudian, sekitar pukul 4 sore, ada suara gamelan terdengar dari arah utara desa. Tidak terlalu keras, tapi jelas. Kendang, gong, dan suara sinden yang melakukan tembang Jawa kuno. Padahal tak ada hajatan, tak ada pernikahan. Langit di atas hutan tampak aneh. Awan menggulung memanjang seperti tirai, dan cahaya jingga kemerahan muncul dari sela-selanya. Cahaya itu jatuh tepat ke Kali Gandu, membentuk garis lurus seperti undangan dari langit ke bumi. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Beberapa orang tua jatuh pingsan setelah melihat ke arah cahaya. Dan di tengah sawah, terlihat siluet seseorang berdiri diam, mengenakan kebaya merah, rambut panjang terurai, tubuhnya menghadap ke Kali Gandu. Sosok itu hanya berdiri diam dan mematung, dan tak satupun warga yang berani mendekatinya. Malam harinya, Pak Karyo mengetuk rumah warga satu persatu. Ia membawa buntelan kain putih berisi bunga kering, dupa, dan benang lawe. Kepada setiap kepala keluarga, ia berpesan, kalau tengah malam mendengar suara perempuan minta tolong, jangan dibuka pintunya. Kalau dengar suara gamelan, jangan cari sumbernya. Tutup telinga dan jangan bicara. Jangan panggil siapapun. Di akhir kunjungannya, ia berkata lirih, hampir tak terdengar. Dia bukan minta tumbal. Dia minta ditemani. Dan dia akan ambil siapapun yang kesepian. Tepat tengah malam, desa kembali sunyi. Tak ada ayam berkokok, tak ada jangkrik, hanya angin yang bertiup dingin menyelusup masuk ke sela-sela rumah. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah jalan, lalu mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Bolehkah aku masuk?" Dingin sekali di luar, tapi tak ada yang membuka. Dan di rumah Wira, ibu dan anak itu tak terdengar lagi suaranya. Saat pagi datang, pintu rumah terbuka lebar, tapi di dalam rumah hanya ada bunga melati berserakan sampai keluar rumah. Kasur dan bantal tertutup kelopak putih. Cermin di kamar Wira retak, dan di tengah retakan itu ada bekas tangan, kecil dan kurus, seolah seseorang menempelkan tangannya dari dalam cermin. Wira dan ibunya menghilang. Tak ada jejak, tak ada tanda perlawanan, hanya bau bunga yang semakin menyengat, dan langit tetap kelabu, seolah matahari tak lagi berani terbit di atas Kertawangsa. Kabut belum juga hilang sejak pagi itu. Sudah 3 hari langit tak berubah, berwarna abu-abu pekat, seperti kain kafan yang disampirkan di atas desa. Bau melati masih bertahan di udara, tidak segar, tapi apek dan membuat dada terasa sesak. Warga mulai takut keluar rumah. Bahkan di siang bolong, hanya suara ayam dan langkah cepat terdengar dari balik pintu-pintu tertutup. Saat ini, rumah Wira telah kosong. Warga tak ada yang berani memasukinya lagi. Meski sekadar untuk mengecek, mereka hanya berdiri dari jauh, melihat bunga-bunga yang tak kunjung layu itu masih tumbuh liar sampai ke atap rumah. Beberapa malam terakhir, ada yang melihat cahaya dari dalam rumah, seperti lilin yang menyala. Padahal, semua jendela tertutup rapat. Dan pada malam keempat, seseorang mengetuk pintu rumah Pak Karyo. Kepala desa itu membuka pintu perlahan. Di hadapannya, berdiri seorang pria muda. Rautnya pucat, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam, seperti menahan sesuatu yang meledak di dalam kepala. "Nama saya Damar," katanya pelan. "Saya datang untuk mencari Wira." Pak Karyo menatap pemuda itu lama, menilai setiap detail dari tatapannya. Lalu beliau menghela napas. "Kau terlambat," ucap Pak Karyo pelan. Damar adalah sepupu jauh Wira dari pihak ibunya. Mereka jarang bertemu sejak Damar kuliah di kota. Tapi beberapa hari terakhir, ia merasa gelisah
tanpa alasan. Setiap malam, bermimpi berada di tempat gelap. Dengan suara perempuan menangis sambil memanggil-manggil nama Wira. Tak kuat menahan rasa penasaran, ia akhirnya kembali ke desa. Tapi, semua sudah berubah. Malam pertama Damar di desa, ia tinggal di rumah peninggalan kakeknya yang kosong. Rumah itu hanya berjarak 3 rumah dari tempat Wira. Meski sepi dan berdebu, Damar merasa tenang di dalamnya. Ia tak percaya penuh pada cerita warga. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logis. Ia yakin Wira mengalami gangguan mental karena stres menjelang pernikahan. Atau dalam pikirannya yang modern, Wira terkena semacam gangguan kejiwaan yang belum terdiagnosis. Namun malam itu, keyakinannya mulai runtuh. Pukul 2 dini hari, Damar terbangun karena mendengar suara tembang Jawa, suara sinden, lembut tapi dingin. Seolah keluar dari lubang sumur. Suaranya tidak jauh, seolah hanya di balik dinding. Damar berdiri, melangkah perlahan ke jendela, lalu mengintip. Jalan desa kosong, tapi dari arah rumah Wira ada cahaya merah temaram. Bukan lampu, bukan api, tapi seperti cahaya lentera yang dibalut kabut. Dan di depan rumah itu, seseorang berdiri, tubuh ramping, mengenakan kebaya merah marun, rambutnya panjang dan menutup wajah. Di tangannya ada ronce melati panjang yang menjuntai sampai tanah. Kakinya telanjang, tubuhnya berdiri kaku, tidak bergerak sedikit pun. Lalu perlahan, kepala itu menoleh, langsung menatap ke jendela tempat Damar berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya menganga sedikit, dan dari sela bibirnya, bunga melati keluar perlahan. Damar terdiam, tak bisa bicara, tak bisa bergerak. "Datanglah, aku sudah kembali." Suara itu terdengar bukan di telinga, tapi di dalam kepalanya. Keesokan harinya, Damar mendatangi rumah Pak Karyo lagi dan menceritakan kejadian semalam. "Siapa wanita itu?" tanyanya. Suaranya tegas, tapi sedikit goyah. Pak Karyo menarik napas panjang, lalu membuka satu bandelan kain dari lemari tua di belakang rumahnya. Di dalamnya, ada foto-foto lama hitam putih, pudar, sebagian robek. Salah satu foto menunjukkan seorang perempuan muda mengenakan kebaya, berdiri di bawah gapura bambu. Di tangannya ada bunga melati. "Namanya Sekar Ayu," kata Pak Karyo lirih. "Pengantin pertama yang dikorbankan di Kaligandu hampir 100 tahun lalu." Menurut cerita yang hanya diturunkan ke para tetua desa, dahulu desa Kertawangsa pernah dilanda pagebluk yang mematikan. Setiap minggu, satu orang mati mendadak tanpa sebab. Dukun-dukun kampung tidak sanggup menolong, sampai akhirnya datang orang pintar dari Gunung Lawu, membawa pesan dari alam gaib, tumbalkan satu jiwa muda untuk menutup jalur kematian. Akhirnya, Sekar Ayu, gadis paling cantik di desa, yang baru saja akan menikah, ditunjuk sebagai tumbal. Ia dibawa ke Kaligandu, dirias seperti pengantin, lalu ditinggalkan sendirian saat malam bulan mati. Keesokan paginya, mayatnya tak pernah ditemukan. Hanya ronce melati yang mengambang di sungai. Sejak saat itu, pagebluk berhenti. Tapi arwah Sekar Ayu tidak pernah pergi. Ia menunggu, ia mencari. Ia ingin menikah yang sebenarnya. Dan setiap kali ada prosesi pernikahan di desa, terutama jika calon pengantin melanggar aturan adat, dia akan kembali, mengenakan kebaya, mencari pengantin pengganti. Dan kini, dia telah kembali. Malam ketiga, suara gamelan terdengar lagi. Lebih jelas, lebih keras. Tak seperti suara dari kejauhan. Kali ini, seperti berasal dari bawah tanah. Rumah Damar bergetar pelan, seperti ada yang berbaris lewat di bawahnya. Ia keluar, mencoba mencari sumbernya. Langit malam penuh awan merah tua, dan dari arah kebun belakang rumahnya, ada jalan setapak yang dipenuhi bunga melati segar, tertata seperti karpet menuju altar. Di ujung jalan itu, Sekar Ayu berdiri.
Tapi kini wajahnya lebih jelas. Wajah yang dulu mungkin cantik, tapi kini penuh luka. Separuh kulit wajahnya hilang, seperti dikupas. Matanya putih polos. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Bunga melati terus mengalir dari dalam tubuhnya seperti darah. Aku sudah siap menikah. Kau pengantinku sekarang, ucapnya pelan. Damar mundur, tapi tanah di bawahnya terasa lunak, seperti lumpur. Kakinya tenggelam sedikit, lalu ada tangan-tangan kecil dan dingin yang meraih dari bawah tanah, memegang pergelangan kakinya. Ia menjerit, dan malam itu, warga desa melihat Damar berjalan sendiri ke arah Kali Gandu, mengenakan pakaian pengantin pria. Wajahnya kosong, tapi tubuhnya rapi, seolah siap untuk ijab kabul. Dan di belakangnya, Sekar Ayu mengikuti, seolah dua pengantin sedang menuju pelaminan. Langkah Damar pelan, tapi pasti, menyusuri jalan setapak yang dihiasi bunga melati. Matanya kosong, wajahnya datar. Di belakangnya, sosok perempuan berbalut kebaya merah terus mengikuti tanpa suara. Sekar Ayu sang pengantin yang tak pernah mendapat pernikahan sesungguhnya, akhirnya menemukan mempelai. Di desa, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Mereka hanya mengintip dari balik tirai, menyaksikan Damar berjalan menuju arah Kali Gandu dalam balutan busana pengantin pria. Dan malam itu, langit seperti meledak dalam diam. Cahaya merah menggulung di atas hutan. Angin berhenti bergerak, dan waktu seolah melambat. Gamelan tak lagi samar, tapi terdengar bulat, megah, seperti sedang berlangsung pernikahan gaib di tengah hutan mati. Di pinggir Kali Gandu, Damar berdiri terpaku. Di hadapannya, terbentang altar kecil dari batu tua, ditumbuhi lumut dan akar liar. Di atasnya, terdapat bokor kuningan, keris kecil, dan ronce melati yang masih basah. Sungai tak lagi mengalir seperti biasa. Airnya hitam, diam, seperti kaca, tak memantulkan apapun, bahkan bayangan Damar sendiri. Sekar Ayu melangkah maju. Tubuhnya melayang pelan. Kakinya tak menyentuh tanah. Tangannya yang kurus dan membusuk mengangkat bunga melati, lalu menggantungkannya ke leher Damar. Akhirnya, aku bisa menikah, bisiknya pelan. Damar menahan napas. Di dalam dirinya, dua kesadaran bertarung. Satu ingin menyerah, satu lagi ingin melawan. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Kakinya digerakkan, mulutnya mulai komat kamit mengucapkan janji pernikahan dalam bahasa Jawa kuno, yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Tiba-tiba, keris di atas altar bergerak sendiri. Terangkat pelan, mengambang di udara, ujungnya mengarah ke dada Damar. Pak Karyo muncul dari balik semak, wajahnya tegang, napasnya memburu. Di tangannya, ia membawa kendi tanah liat yang disegel dengan benang lawe dan kembang telon. "Damar, sadarlah!" teriaknya, keras. Tapi Damar tak bergeming, ia bahkan tak berkedip. Keris itu makin dekat ke jantungnya. Sekar Ayu tersenyum. Wajahnya mulai berubah, kulitnya yang busuk perlahan menutup. Rambutnya kembali hitam mengilap, dan matanya yang kosong kini berbinar, seperti pengantin baru yang penuh bahagia. "Kini, aku bisa hidup kembali," katanya lirih. Tapi Pak Karyo tidak tinggal diam. Dia memecahkan kendi ke tanah. Cairan hitam kental mengalir ke arah Damar, membentuk lingkaran. Seketika tanah bergetar, udara menegang, suara gamelan berhenti, dan Sekar Ayu menjerit. Jeritan tinggi dan menusuk yang membuat pohon-pohon di sekeliling layu seketika. Tubuh Damar terhempas ke belakang, matanya terbuka, dan ia langsung berteriak, seolah baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu lama. Sekar Ayu terdiam. Wajah cantiknya mulai retak seperti keramik tua. Melati di tubuhnya layu serempak, jatuh satu persatu. Darah hitam mengalir dari matanya. Mengapa?
Setiap kali aku hampir bahagia, kalian merebutnya lagi. Tangannya meraih ke arah Damar. Tapi kini, Damar bisa melihatnya sepenuhnya. Bukan hanya hantu, tapi arwah penuh luka. Luka dari pengkhianatan masa lalu. Luka karena dijadikan tumbal. Pak Karyo mulai membaca doa dari kitab kecil yang lusuh. Tanah kembali bergetar. Air kali Gandu memercik ke segala arah. Suara jeritan mulai memudar. Sekar Ayu tersentak ke belakang. Tubuhnya mulai terbakar dari bawah. Berubah jadi abu putih berterbangan. Tapi sebelum ia benar-benar lenyap, ia menatap Damar dan berkata pelan, "Kalian tidak bisa menghentikan aku akan selalu kembali." Dan dalam sekejap, ia menghilang. Pagi harinya, langit berubah. Untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu, matahari kembali terbit. Kabut menghilang, bunga melati rontok semua, dan kali Gandu mengalir kembali jernih, seakan tak pernah menjadi rumah bagi kematian. Warga desa keluar rumah. Mereka masih waspada, tapi mereka tahu sesuatu telah selesai. Damar duduk di depan rumahnya. Tubuhnya masih lemas, tapi matanya kembali hidup. Pak Karyo duduk di sebelahnya. "Apakah dia sudah pergi?" tanya Damar. Pak Karyo hanya menggeleng pelan. "Dia sudah tenang untuk sekarang." Tapi ingat Damar, kutukan seperti ini tidak hilang. Ia hanya tidur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak Karyo menatap lurus ke arah sungai. "Jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Jangan korbankan siapapun demi keselamatan sendiri. Karena jika suatu saat seseorang mencoba lagi, pengantin itu akan kembali. Dan ia tidak akan datang sendiri." Damar menatap langit yang mulai biru, tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu cerita ini belum selesai. Dan kali Gandu tidak pernah benar-benar tenang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami sampai akhir. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang hal-hal negatif yang tidak perlu. Ingat, cerita hanyalah jendela. Yang penting, bagaimana kita menyikapi apa yang ada di baliknya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram kami berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.